Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Nazla Afifa dalam Sapa Jabar, sebuah program talk show yang akan membahas mengenai tema yang menarik yang ada di sekitar kita. Saudara, ibu menjadi peran yang sangat penting di masa pandemi COVID-19. Segala upaya dilakukan untuk melindungi seluruh anggota keluarga dari paparan COVID-19. Lalu seperti apa peran ibu yang dapat diaplikasikan dalam keluarga? Untuk itu kita akan membahasnya di pagi hari ini dengan tema Cinta Ibu, Imunitas di Masa Pandemi bersama dengan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus juga Ibu Wali Kota Bandung, yaitu Ibu Siti Muntamah atau yang lebih akrab disapa dengan Umi Siti. Selamat pagi Umi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Umi hari ini? Kayaknya harus selalu bahagia. Bahagia? Bersyukur dan sehat semangat. Oke, bahagia, bersyukur dan juga sehat semangat Umi ya. Apalagi masa pandemi gini sebagai seorang ibu ya, seperti yang dikatakan tadi harus lebih strong gitu, bisa dibilang ya. Endurance-nya juga harus semakin besar. Oke, siap. Umi, seperti yang udah dibilang tadi nih, untuk keseharian seorang ibu, apalagi sekarang di masa pandemi, menurut Umi sendiri, peran ibu di dalam situasi pandemi saat ini seperti apa nih? Sepertinya kita perlu mengurai bahwa hari ini menjadi sebuah perhatian yang berlebih juga dari kita, yang harus lebih begitu dari kita berkaitan pandemi COVID-19 yang kurang lebih sudah hampir 9 bulan. Betul. 9 bulan kita menjalani COVID ini dengan berbagai macam dinamikanya, berbagai macam kebijakan-kebijakannya, dan yang paling berdampak dari semua kebijakan di masa pandemi dan pandemi itu sendiri adalah tentu saja keluarga. Betul. Dan kita sama-sama mengetahui manajer rumah tangga itu adalah ibu, maka untuk itu ibu adalah yang sosok atau faktor terpenting di dalam menjaga keamanan, menjaga juga keselamatan dari keluarga itu sendiri. Jadi peran ibu di masa pandemi ini ada beberapa macam. Dampak pandemi itu yang pertama adalah dampak kesehatan. Maka sang ibu pun juga memiliki literasi tentang COVID-19, kemudian bagaimana menjaga protokol kesehatan berklaster keluarga. Saya pikir ini penting, keluar masuk anggota keluarga, siapa yang keluar, memanage juga kebersihan, PHBS dan sebagainya adalah seorang ibu. Yang kedua, kita sama-sama mengetahui bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini adalah di bidang ekonomi. Kita melihat bahwa angka kemiskinan turun, begitu ya, daya beli berkurang, maka ada peran ibu yang juga harus dilakukan dalam hal ini. Yang pertama tentu saja adalah memanage pengeluaran keluarga dengan sangat baik. Ya. Yang keduanya juga mungkin bisa membantu menambah peningkatan pendapatan keluarga. Dan yang ketiganya bahwa sang ibu pun dalam hal ini harus tetap menjaga kehangatan dalam keluarga. Sebagai salah satu bentuk memastikan anggota keluarga itu memiliki imunitas yang baik. Imunitas itu kan berrelasi dengan rasa bahagia. Saya pikir bahagia itu adalah salah satu sumbernya adalah sang ibu, berarti sumber bahagia juga nih. Tapi dengan kata lain, sosok ibu atau peran ibu ini menjadi peran yang cukup ekstra ya, apalagi di masa pandemi ini. Ya, tentu saja sangat ekstra. Dirinya sendiri harus kuat, bahkan lebih sehat gitu ya, dan lebih lebih teliti, lebih sabar gitu ya, di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan, tuntutan-tuntutan peran yang harus dilakukan di masa pandemi tadi. Kalau untuk contoh konkret nih yang mungkin yang paling dirasakan juga oleh Umi seperti apa nih peran ibu di masa pandemi seperti saat ini? Contohnya misalnya kalau di keluarga, pastikan di keluarga ada masker kan gitu ya, protokol kesehatan masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, artinya bahwa sekarang bukan hanya wastafelnya yang harus ada, sabun cuci tangannya yang harus ada, tetapi juga mengontrol kebiasaan dari anggota keluarga sebelum masuk dan berinteraksi dengan kita adalah dengan mencuci tangan pakai sabun, bahkan juga kalau perlu ganti baju begitu ya, ganti baju, mandi dulu baru berinteraksi dengan kita. Ini adalah protokol standar saya pikir ya hari ini yang kita sama-sama tahu bahwa COVID-19 belum selesai dan ditambah lagi juga hari ini sedang tinggi-tingginya begitu ya kalau di Kota Bandung. Hal yang menarik juga bahwa kehangatan, tidak ada suara-suara yang meninggi. Ya, kalau cuma seminggu, 2 minggu kan sudah 9 bulan. Iya, betul. Ayo cuci tangan.
Iya, betul. Jadi kalau disentak itu kan jadi kaget. Betul. Ibu tetap lembut, tetap sabar, ya. Saya pikir ini penting, termasuk juga menjaga selain protokol kesehatan, masker, cuci tangan, terus menjaga jarak juga, meskipun protokol ada tamu juga. Dan yang terpenting adalah bagaimana sang ibu ini menjaga kebahagiaan orang-orang yang ada di rumah, plus imunitas asupan gizi yang baik. Literasi gizi ini menjadi kata kunci yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang ibu. Karena hari ini untuk menjaga imunitas kita diperlukan gizi yang sangat ekstra. Makan sayuran, buah-buahan, gitu ya, ini sangat penting. Karbonya dikurangi, gulanya juga dikurangi. Gitu. Berarti untuk pola makan juga memang harus diperhatikan, Mi ya? Ya, pola makan juga harus diperhatikan. Kalau untuk bahagia nih mungkin Mi ya, banyak juga mungkin anak-anak atau bahkan suami sendiri ya Mi ya, di rumah itu ada rasa khawatir yang berlebih, cemas berlebih. Seorang ibu ini gimana mengatasi hal tersebut, Mi? Hal yang sangat wajar hari ini. Saya juga agak khawatir kalau keluar dan bertemu dengan banyak orang seperti itu. Yang pertama adalah jangan lupa menitipkan kita sebagai seorang ibu, suami kita dan anak-anak kita kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah, kemudian kebersamaan dalam spiritualitas ya, baik itu dengan sholat berjamaah ataupun berdoa bersama-sama menjadi rutinitas yang harus lebih membuat keluarga ini selain memiliki sebuah habit untuk dekat dengan Tuhan, juga bonding. Bonding ini penting ya, untuk mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa ada kehendak dari Allah. Untuk itu kita harus ikhlas dan kemudian sabar dan bertekad, berikhtiar seoptimal mungkin sebagai amal-amal soleh yang penuh barokah di masa pandemi adalah menjaga keluarga kita, menjaga diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita untuk menjadi pemotong dari penularan COVID-19. Kluster keluarga juga paling pertama yang harus dilindungi ya, Mi ya? Harus pertama kali yang harus dikuatkan. Kalau menurut pengamatan Umi sendiri nih, di wilayah Kota Bandung deh ya, Mi ya, ibu-ibu sejauh ini seperti apa perannya? Apakah sudah berjalan dengan maksimal kah, Mi? Saya pikir hari ini seorang ibu harus lebih banyak mencontohkan ya, mungkin juga mengingatkan, bahkan juga memberikan dorongan yang sangat kuat kepada seluruh stakeholder keluarga. Karena saya melihat masyarakat hari ini mulai menurun, menurun protokol kesehatannya. Contohnya saja adalah bermasker. Saya masih banyak melihat bahwa banyak perempuan-perempuan yang ketika keluar rumah tidak menggunakan masker, dan kalau menggunakan masker juga maskernya juga dengan manajemen yang kurang baik, diturunin, hanya kalung saja nggak dipakai. Misalnya contohnya ketika saya melihat para pedagang di pasar itu adalah perempuan, dan ternyata mereka juga banyak yang tidak bermasker gitu. Maskernya tidak dipakai dengan benar ya. Padahal di depan umum saja seperti itu, apalagi di rumah. Ini yang tentu saja mengkhawatirkan kita. Tetapi pemerintah Kota Bandung tidak diam, pemerintah Jawa Barat juga tidak diam, kita sebagai tokoh masyarakat juga tidak diam dan tidak pernah lelah untuk selalu mengingatkan, baik dalam bentuk edukasi, kebijakan, sekaligus juga contoh yang sangat kuat. Dan yang terpenting adalah di peringatan Hari Ibu ini tentu saja, mari kita sebagai seorang ibu, sebagai penjaga, bukan hanya penjaga generasi di masa yang akan datang, tetapi juga menjaga masyarakat hari ini supaya pandemi COVID-19, karena peran kuat dari seorang ibu mengingatkan seluruh anggota keluarga. Jadi peran ibu memang cukup ekstra dan juga penting ya, Mi ya. Umi, kita jeda dulu ya, kita bakalan balik lagi nanti. Saudara jangan kemana-mana karena setelah jeda kami masih akan berbincang dengan Umi Siti. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Sapa Jabar. Jika Anda baru bergabung, kami masih membahas mengenai cinta ibu, imunitas di masa pandemi, dan masih bersama dengan Umi Siti. Umi, kita lanjutin lagi ya, peran ibu nih, Mi ya, untuk di masa pandemi sekarang nih. Apalagi mengenai protokol kesehatan yang bisa dibilang udah nggak bisa ditawar-tawar lagi lah ya. Tapi sekarang Umi lihat juga bahwa memang banyak juga yang sudah mengabaikan gitu kan. Kalau untuk di rumah sendiri nih, seorang ibu mengingatkannya yang bisa dibilang kalau di rumah memang tidak harus secara ketat nih ya, mengenakan masker dan sebagainya, seperti apa sih, Mi? Ya,
kalau di rumah siapapun yang nanti keluar, misalnya protokol keluar masuk yang jelas begitu. Ketika mau masuk rumah, sandal harus di luar, cuci tangan pakai sabun, kemudian mengganti baju, nggak boleh pegang-pegang, itu memang penting. Terus kemudian mengingatkan ketika mau keluar, maskernya itu juga harus kita pastikan. Pertama adalah kadang-kadang maaf ini ya, kalau di keluarga tuh masker seenaknya naruhnya gitu, apalagi maaf ini, kalau maskernya masker kain gitu ya. Nah ini kan cukup sangat berbahaya, apalagi kalau dari luar dibuang kemana aja, atau ditaruh di meja, di mana, ini tentu saja ini akan salah ini. Maka seorang ibulah yang kemudian mengajarkan tentang protokol manajemen masker di dalam rumah, bukan ketika makai ya, naruhnya, kemudian yang bersihnya, kemudian ketika mau keluar ditanya dulu apa kegiatannya. Oh kalau hanya belanja kan hanya sebentar, bisa menggunakan masker kain, tapi hari ini dengan COVID-19 seperti ini ya dianjurkan untuk menggunakan masker kesehatan. Begitu ya. Tapi saya ini mungkin sedikit ada tips ya, masker karena baru kadang-kadang dipakai sebentar gitu, kita cuci lagi. Masker ada kayak gitu ya, dicuci lagi. Panas begitu, air panas, pakai sabun direndam dulu gitu, pokoknya ini karena dipakainya cuma sebentar keluar ya, karena kita sama-sama tahu bahwa hari ini pun kita juga harus berhemat begitu. Kita jemur gitu ya, sebentar kering, pakai lagi begitu. Saya pikir lumayan untuk sampai 2-3 kali, kemudian baru kita ganti. Pertama adalah melakukan penghematan, manajemen masker juga antar keluar masuk, dan yang terpenting adalah bagaimana anggota keluarga ini mengetahui gitu, karena kita tidak bisa menjaga 24 jam. Nah, itu yang bisa menjaga adalah dirinya masing-masing. Untuk itu pastikan suami kita, anak-anak kita, protokol kesehatan menggunakan maskernya yang benar, kemudian cuci tangannya dengan hand sanitizer atau dengan cuci tangan pakai sabun, kemudian menjaga jarak dan tetap menjaga bahwa bahagia, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena sesungguhnya hari ini ujian pandemi COVID-19 ini bukan hanya sekedar karena virus, tetapi kita tetap akan melewati takdir-takdir yang tentu saja kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki bagaimana dengan diri kita dan keluarga kita. Yang dituntut kepada kita adalah berikhtiar sebaik-baiknya, dan ikhtiar untuk menghindari penularan. COVID-19 adalah amal soleh yang penuh barokah di masa pandemi, dan itu harus diyakini oleh seorang ibu, sehingga sang ibu akan tetap selalu tersenyum, karena senyumnya akan menghangatkan dan membahagiakan keluarga, dan selalu positive thinking, dan karena positive thinking itu insya Allah akan memudahkan semua peran-peran yang harus ditambahkan. Karena hari ini kan tadi ibu harus strong. Betul, Mi. Kemarin nggak jadi guru, sekarang harus jadi guru, TKI, SDI, SMPI. Masa pembelajarannya sangat berbeda dengan zaman kita dulu. Bukan masa cara pembelajarannya sangat berbeda dengan zaman kita dulu. Ya mau tidak mau hari ini harus kita terima dengan sangat baik, karena itulah peran ibu yang ingin dikembalikan lagi oleh Tuhan. Mungkin kemarin sempat kendor begitu ya. Nah, Allah ingin menguatkan kembali nih peran ibu nih, mendidik, mengajar dan sebagainya. Mi, seperti yang udah Umi bilang tadi juga, kalau misalkan peran ibu nih Mi ya, tadi kan juga harus menjaga protokol kesehatan, terus juga tetap beribadah dan sebagainya, terus juga asupan gizi. Nah, selain itu tadi Umi juga pernah sempat bilang tadi mengenai menjadi seorang guru. Ya itu dia. Nah, menjadi pendamping sekarang sekolah memang di rumah aja, school from home ya Mi ya. Seperti apa nih kiat-kiatnya? Karena mungkin juga banyak banget pemirsa Kompas TV atau ibu di rumah ini yang merasa agak kesulitan Mi, kaget gitu kan. Udah selama ini biasanya oleh guru diserahkan, sekarang di rumah harus mengajar nih Mi, seperti apa? Ini yang terpenting, bahwa ternyata literasi keluarga tidak kadang-kadang tidak disiapkan secara meluas dan membesar oleh anggota keluarga, ayah dan ibu. Peran menjadi ayah, peran menjadi ibu, memiliki tugas mendidik ya, memberikan pengasuhan yang baik. Nah, pengasuhan dan mendidik ini ketika kemarin mungkin beberapa sebelum pandemi ini dibantu ya oleh faktor-faktor eksternal yang bernama sekolah dan guru, kita agak terbantu gitu. Tetapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah yang di rumah. Nah, ketika dikembalikan lagi di rumah dalam prosentase, misalnya guru hanya sekitar 10-20%, 80% di rumah, ternyata banyak orang tua yang tidak siap. Gitu ya. Saya pikir yang pertama adalah harus husnuzon ya, yang kedua adalah meminta kepada Allah gitu ya, untuk mendapatkan apa? Mendapatkan ilham, mendapatkan tuntunan, bahwa ada peran-peran yang selama ini kita merasa bahwa kendor, hari ini dikembalikan lagi kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah kita mengetahui milestone anak kita, berapa usia anak kita. Oh 6 tahun, oh 10 tahun, oh 15 tahun, oh 18 tahun. Tentu saja range milestone manusia ini harus kita kuasai. Tumbuh kembang di usia 5 tahun kebutuhannya apa, 10 tahun apa, selain matematika, fisika,
IPA ya, IPA, IPS, bahasa Inggris gitu ya. Betul, Selain bahasa. itu, yang itu dulu kita amankan dulu. Kalau itunya sudah tenang gitu ya, kemudian yang terpenting anak-anak itu adalah nyaman dengan kita dan mau menerima kita menjadi seorang guru. Jangan sampai anak-anak kita, nggak enak diajarin sama mama. Kenapa? Soalnya matanya melotot terus. Galak gitu katanya. Ngomel terus misalnya. Iya. Saya pikir itunya kita ilangin gitu supaya anak-anak paling nggak senang meskipun kita tidak mengerti, kita bukan mencoba harus bisa semuanya gitu ya, tetapi apa yang bisa kita kerjakan dan kita tetap punya mitra mendidik anak kita yaitu guru-guru, konsultasikan dengan mereka. Iya, begitu. betul. Saya pikir ini menjadi kata kunci yang sangat penting supaya tetap happy bahwa mendampingi putra-putri kita belajar ini tidak dengan stressing yang tinggi yang kemudian menurunkan imunitas semua keluarga, semuanya jadi terang-terang terus membenci dengan pandemi COVID. Akhirnya COVID-nya nggak pergi-pergi. Gitu ya. Itu dia, malah jadinya kalau dengan cinta, insya Allah semuanya jadi tenang di rumah, semuanya betul, masuk di rumah, semuanya bahagia di rumah, mengerjakan aktivitas-aktivitas karena tuntutan pandemi, sehingga saya melihat pasti COVID-19 segera berakhir. Iya, gitu. Tapi kalau kitanya stres dan sebagainya, akhirnya banyak ekspresi-ekspresi yang justru sangat merugikan secara kolektif. Main di luar, tetap bersosialisasi di luar atau bersosialita di luar, dan kegiatan-kegiatan kerumunan yang ternyata membuat COVID semakin membara. Begitu. Saya pikir ini perlu sebuah kearifan ternyata bahwa peran seorang ibu untuk mengkondusifkan keluarga ini menjadi kata kunci yang sangat penting. Dan kondusif keluarga itu karena rasa cinta. Karena cinta itulah kemudian lahir tanggung jawab, karena dari tanggung jawab itulah kita jadi bahagia. Ini seorang ibu yang sangat memotivasi mungkin juga pemirsa Kompas TV di rumah yang merasa mungkin sempat merasa khawatir, gelisah, kesulitan gitu kan, karena memang ternyata perlu juga mulai dari prokes, terus juga gizi, kesabaran ya paling penting itu ya untuk mulai dari suami dan juga anak. Oke Umi, kita jeda dulu ya. Saudara jangan kemana-mana karena setelah jeda kami masih akan berbincang dengan Umi Siti. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, Anda masih bergabung bersama kami dalam Sapa Jabar dan di pagi hari ini masih membahas mengenai cinta ibu, imunitas di masa pandemi dan masih bersama dengan Umi Siti. Umi, kita lanjutkan lagi nih. Untuk upaya sendiri dari pemerintah Provinsi Jawa Barat di masa pandemi, terutama untuk para ibu nih, seperti apa, Mi? Ya, kita harus bersyukur nih di Jawa Barat itu ada yang dilakukan ya oleh DPRD terutama. Kita sedang menyusun raperda ya. Rancangan peraturan daerah penyelenggaraan perlindungan anak. Tentu saja di raperda perlindungan anak ini salah satunya adalah kita memikirkan anak-anak di masa pandemi dan pasca pandemi gitu ya, yang harus mereka dapatkan, karena seperti yang kita ketahui bahwa hari ini kita sedang bergerak untuk menuju Indonesia layak anak, Provinsi Jawa Barat layak anak, dan kota kabupaten se-Jawa Barat layak anak. Dan salah satu yang ingin kita hadirkan adalah pemenuhan hak-hak mereka. Pertama, hak hidup. Saya pikir penting ya hari ini setiap keluarga untuk menjamin anggota keluarganya untuk memberikan hak hidup kepada anak-anak. Artinya memberikan gizi yang baik gitu ya, kebutuhan fisik yang baik dan sebagainya. Ini juga termasuk juga intervensi bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Seperti kemarin misalnya dengan kebijakan JPS, jaminan pengaman sosial. Meskipun tidak bisa seluruhnya begitu, tetapi alhamdulillah untuk masyarakat-masyarakat, keluarga-keluarga yang memang tidak bisa membutuhkan kebutuhan dirinya, atau kita sebut dengan data di desil 1, 2 atau non desil 1, 2, alhamdulillah mendapatkan bantuan. Kemudian yang kedua ada hak tumbuh kembang. Mungkin ini yang terpenting adalah bagaimana anak-anak kita pun juga mendapatkan hak tumbuh kembang. Ini juga diperhatikan oleh Jawa Barat. Hak tumbuh kembang ini bukan hanya memenuhi kebutuhan pendidikan saja, memenuhi kebutuhan kesehatan saja, tetapi juga termasuk juga mengisi waktu. Nah, saya melihat hari ini di Jawa Barat sendiri juga membuat kegiatan-kegiatan meskipun lewat daring begitu virtual ya. Ini ya. Virtual. Bagaimana anak-anak tetap berekspresi gitu ya. Dengan misalnya lomba foto, lomba cerita, lomba menulis, lomba menggambar gitu ya. Saya pikir ini adalah ruang-ruang yang hari ini bisa kita lakukan. Kemudian hak
tumbuh kembang, hak perlindungan. Nah, hari ini anak-anak kita harus dilindungi dengan baik. Masa pandemi ini banyak persoalan-persoalan. Misalnya, contohnya adalah bahwa ibu ada yang membunuh anaknya karena anaknya nggak mau belajar, anak membunuh ibunya, gitu ya. Karena ternyata dunia pendidikan ini cukup begitu luar biasa sehingga menjadikan semua pihak tertekan. Nah, untuk itulah masa perlindungan ini menjadi kata kunci yang sangat penting kita urai sedemikian rupa bahwa setiap anak adalah makhluk yang membutuhkan orang dewasa. Maka setiap orang dewasa perlu diingatkan dan perlu juga negara hadir untuk mengintervensi orang dewasa ini di dalam memberikan perlindungan terbaik kepada anak. Dan yang terpenting, anak juga mendapatkan ruang partisipasi. Ruang partisipasi itu apa? Setiap pendapat anak itu kita dengar. Di lini yang paling dekat adalah keluarga. Untuk itu kita pastikan Jawa Barat memastikan setiap keluarga yang ada di Jawa Barat mampu memberikan hak partisipasi kepada anak. Kita dengar pendapat-pendapat mereka, kita dengar juga suara-suara hati mereka. 4 dasar ini diatur di peraturan di Perda Perlindungan Anak. Dan ini pada kesempatan di masa pandemi ini begitu sangat penting. Jawa Barat sudah menghadirkan satu kondusivitas bahwa setiap kita harus memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Iya, itu paling penting ya Mi ya. Ada beberapa peran yang harus diperhatikan juga ya. Dengan Perda ini. Selain juga bahwa tentu saja Jawa Barat tidak berhenti begitu saja, banyak ada kebijakan di bidang kesehatan, ekonomi, termasuk juga sosial. Ya, salah satunya adalah dengan PSBB kemarin. Dan kita berharap sih sebenarnya juga nanti kalau memang ternyata kondisinya sangat mengkhawatirkan, maka akan ada PSBB lanjutan begitu ya. Betul, lebih ketat ya pastinya ya. Ya, kalau Kota Bandung sudah ada PSBB proporsional ya sekarang ya, karena melihat kondisi masyarakat yang sudah sangat pertama turun, yang keduanya COVID-nya yang sangat naik sehingga beberapa kebijakan-kebijakan berkerumun, berkumpul ini juga sudah mulai dibatasi, yang dulunya 50% sekarang turun lagi menjadi 30%. Oke, seperti itu Mia. Berarti yang penting juga adalah mengenai pola asuh ya Mia. Ya, pola asuh anak. Seperti apa nih Mi? Ada tips kah untuk pola asuh untuk anak-anak di masa pandemi seperti ini? Ya, pola asuhnya harus penuh dengan cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang, itu yang paling penting ya. Kalau cinta dan kasih sayang itu akan muncul tanggung jawab ya. Kalau dengan cinta dan kasih sayang itu bukan menuntut tapi menuntun gitu ya. Menuntun bukan menuntut ya Mia. Ya, beda satu huruf. Satu huruf tapi maknanya cukup jauh ya Mia. Menuntut dan menuntun. Jadi saya sekarang sebagai orang tua harus lebih menuntun gitu ya. Anak-anak kan juga tidak pernah tahu itu apa pandemi, kenapa harus ada pandemi. Sama seperti kita juga. Tapi kita juga lebih tahu bahwa perjalanan anak itu membutuhkan masa gembira, masa bahagia. Dunia anak adalah dunia gembira. Berikan mereka gembiraannya apa. Tentu saja kegembiraannya tetap harus plus dan minusnya harus kita perhatikan. Karena kalau dulu ada namanya sekolah tanpa gawai, hari ini sekolah wajib gawai. Dan ini pasti akan menimbulkan sebuah akibat ya, bukan akibat. Karena ada sebab maka ada akibat. Jadi dampak-dampaknya jadi dampak positifnya, dampak negatifnya. Ya, kita sebagai orang tua meminimasi, mengecilkan ya, bahkan mereduksi dampak-dampak negatif ini. Justru itulah perlunya ada pendampingan. Tapi kan kalau untuk orang tua yang kerja bagaimana? Yang harus beraktivitas mencari nafkah bagaimana? Nah, ini perlu adanya sebuah kerjasama. Ada perlu kekuatan yang harus memastikan anak-anak itu memiliki kontrol diri. Dan kontrol diri itu berarti konsep diri. Kalau kita berbicara konsep diri berarti ada pendidikan yang sustain dilakukan oleh orang tua dengan memberikan contoh teladan yang baik, pembiasaan yang baik kepada anak, nasihat-nasihat yang tepat sehingga anak-anak memiliki konsep diri, sehingga dia mampu mengontrol dirinya, yang hari ini mereka juga mendapatkan ujian bahwa mereka dengan gawai itu mana yang harus dipilah, mana yang harus dipilih. Oke. Bisa dibilang kalau misalkan pemirsa Kompas TV mungkin yang belum menjadi seorang ibu merasa itu rumit, ternyata ketika dijalankan dengan bahagia dan juga ikhlas ya Mi ya. Terasa seperti Umi sendiri juga bahagia ya Mi ya. Itu yang paling penting ya. Oke Mi, untuk tantangan nih di masa pandemi mungkin juga banyak sekali ya bisa dibilang gitu ya, apalagi untuk ibu mungkin ada yang merasa shock dan sebagainya. Ada pesan-pesan nggak Mi untuk pemirsa Kompas TV yang seorang ibu mungkin yang ingin mendapatkan insight dari Umi nih? Ya, pertama berbahagialah menjadi seorang ibu. Karena menjadi seorang ibu itu begitu sangat mulia. Semua bimbingannya sampai telapak kakinya adalah surga. Jadikan surga itu ada di dalam diri kita sejak kita bangun sampai tidur lagi. Apapun cuacanya, mau pandemi atau sekarang masa pandemi.
Yang kedua adalah jangan lupa melakukan hubungan yang sangat baik dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tetap saja sepintar-pintar dan sekuat-kuatnya kita adalah hamba yang lemah. Kita harus meminta kepada yang maha kuat, yang maha cinta, dan yang maha menuntun, yang menerangi. Yang ketiganya, jangan pernah tidak menambah literasi. Literasi hari ini begitu sangat penting, bukan hanya literasi tentang sosial media, tetapi literasi yang akan menunjang peran-peran penting kita di masa pandemi COVID-19. Apa yang harus kita kuatkan? Menjaga keluarga, menjaga pendidikan anak, menjaga kehangatan keluarga, menjaga spiritualitas keluarga, ini penting. Yang terakhir, jangan pernah untuk tidak berbagi, karena berbagi itu akan membuat kita bahagia. Imunitas seorang ibu adalah selalu berbagi. Apa yang bisa kita berikan, kita bagikan. Apa itu? Cinta. Kita mengambil cinta yang banyak dari langit, dari maha cinta, kemudian kita bagi kepada orang yang terdekat kita, yaitu keluarga kita dan masyarakat kita. Dan jangan lupa bersedekah di masa luas kita dan di masa sempit kita. Insya Allah saya sangat meyakini bahwa tidak ada seorang ibu tanpa dibimbing oleh Tuhan, karena keberadaannya dan tugas-tugasnya adalah merupakan tugas robbani atau tugas kodrati yang dilakukan oleh seorang perempuan dan ibu. Oke, keren banget, terharu jadinya Mia. Jadi inget mama di rumah. Terakhir nih Mia, sebentar lagi menjelang Hari Ibu nih Mia. Boleh disampaikan mungkin juga harapannya juga sekalian Umi, mangga? Ya. Harapannya saya adalah tagline untuk Hari Ibu hari ini adalah perempuan berdaya, provinsi juara, kan gitu ya. Bandung unggul, Indonesia maju. Ya, jadi kalau perempuannya berdaya, ya berdaya memahami peran-peran pentingnya, kemudian dia memberdayakan potensi yang dia milikinya, kemudian dia belajar terus-menerus sampai kepada peran terbaiknya. Saya yakin dari keluarga kita bisa melakukan yang lebih baik, terus meluas begitu ke lingkungan paling kecil, ke masyarakat, dan tentu saja kita akan bisa merubah dunia dan menjaga peradaban masa depan bangsa ini. Oke, keren banget, tepuk tangan kecil dulu. Oke, Umi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam Sapa Jabar Kompas TV. Semoga harapannya dan juga semua ibu di Indonesia, terutama di wilayah Jawa Barat, ya Mia, dapat terus semangat fighting lah Mia di tengah pandemi ini untuk menjadi sosok ibu yang melindungi keluarganya. Terima kasih banyak Umi, sehat selalu, sukses selalu ya Mia. Oke. Saudara, terima kasih Anda telah bergabung bersama kami selama 30 menit. Itu tadi perbincangan kami, semoga dapat mengisi ruang informasi Anda. Saya Nazla Afifah beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.